Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Di video kali ini saya akan membahas tentang bab 21, yaitu DNS server, caching, dan forwarding. Nah, di bab 21 kali ini kita akan mempelajari 6 materi. Di antaranya ada konsep DNS server, konfigurasi host pada Ubuntu client, konsep caching DNS server, konfigurasi caching DNS server, konsep forwarding DNS server, konfigurasi forwarding DNS server. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep DNS server. Nah, di sini bisa lihat topologinya. Nah, di sini itu ada komputer atau PC kita ya teman-teman. Kemudian ada juga facebook.com dan juga ada DNS server Google dengan IP 8.8.8.8. Nah, jadi konsepnya itu misalnya komputer kita ingin mengakses ke facebook.com. Nah, pakainya itu dia akan melakukan DNS request terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, nanti komputer kita akan meminta IP dari facebook.com ke DNS server Google. Kemudian dari DNS server Google akan memberikan IP dari facebook.com yaitu 157.240.208.35. Jadi nanti komputer kita baru dapat mengakses facebook.com dengan IP yang sudah diberikan dari DNS server Google. Nah, jadi intinya DNS ini mempunyai fungsi mentranslate domain name ke IP address ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi host pada Ubuntu client. Oke, di sini bisa lihat topologinya. Nah, sebelumnya kalau kita ingin mengakses ke server 1 Debian atau server 2 Ubuntu itu kan menggunakan IP address ya teman-teman. Jadi misalnya kalau kita memiliki banyak sekali server atau lebih dari satu, itu kita tidak mungkin menghafalkan satu persatu IP address tersebut. Maka dari itu kita harus mengkonfigurasikan host pada Ubuntu client-nya. Oke, di sini bisa buka client Ubuntu-nya, kemudian saya akan coba ping ke server 1 Debian. Jadi, ya bisa ya teman-teman. Kemudian saya juga akan coba ke server 2 Ubuntu. Nah, ini juga bisa ya teman-teman. Dan kita akan coba langsung masuk ke konfigurasinya dengan sudo nano /etc /host. Nah, jadi host ini digunakan untuk mapping antara IP address ya teman-teman. Jadi nantinya saya akan bisa mengeping langsung ke namanya, misalnya Melani Trade Virtual Box ya teman-teman. Nah, kali ini kita akan konfigurasikan domain name untuk server 1 Debian dan server 2 Ubuntu. Kita ketikkan IP-nya, ya, kemudian namanya SPR1 strip Debian ya teman-teman. Dan untuk server 2 SPR2 Ubuntu. Kemudian di sini kita bisa masukkan IP gateway dari client Ubuntu-nya yang ada di router Debian ya teman-teman. Kita masukkan 1.0.16.1.1 dan namanya. Nah, jadi nantinya kita akan bisa langsung mengeping ke server 1 Debian, server 2 Ubuntu, dan router Debian. Jika sudah, kita Ctrl X, Y, kemudian Enter. Lalu di sini saya akan coba ping ke server 1 Debian. Ping SPR1 strip Debian. Nah, jadi bisa ya teman-teman. Ini kita coba ping ke server 2 Ubuntu. Nah, dia juga bisa ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu konsep caching DNS server. Nah, di sini bisa lihat topologinya. Nah, jadi caching itu memiliki fungsi untuk request DNS ya teman-teman. Jadi di sini misalnya komputer kita ingin mengakses ke facebook.com, maka dia akan melakukan DNS request terlebih dahulu ke DNS server Google. Kemudian dari DNS server Google akan memberikan IP. Baru nanti komputer kita akan bisa mengakses ke facebook.com. Nah, di sini juga ada yang namanya local DNS server. Jadi, ketika komputer kita merequest IP facebook.com, sebelum dia ke DNS server Google, dia melewati dulu yang namanya local DNS server. Kemudian local DNS server juga akan merequest berapa IP dari facebook.com ke DNS server Google. Kemudian dari DNS server Google akan memberikan IP dari facebook.com yaitu 157.240.208.35, yang mana IP tersebut akan disimpan di local DNS server. Jadi ketika komputer kita ingin mengakses ke facebook.com, dia cukup mengecek cache pada local DNS server. Jika ada, maka local DNS server akan memberikan IP tersebut ke komputer kita, baru komputer kita dapat mengakses ke facebook.com.
Jadi komputer kita tidak perlu melakukan DNS request lagi ke DNS server Google ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi caching DNS server. Oke, di sini saya akan gunakan putih, kemudian saya akan login ke router VPN. Dengan 8 kita 127 kita open. Lalu di sini kita login. Dan kita masuk ke root. Nah, di sini kita akan install pin 9 ya teman-teman, dengan apt install pin 9. Enter. Oke, dia sudah ya teman-teman. Nah, jika sudah, kita akan mengganti default pin 9 nya dengan nano/etc/default/pin 9. Nah, seperti ini ya teman-teman, kita enter. Lalu di sini di bagian option kita akan tambahkan min 4. Ini kita enter, lalu min 4. Nah, min 4 ini artinya agar DNS kita hanya running pada IPv4 ya teman-teman. Jika sudah, kita Ctrl X, kemudian enter. Lalu kita clear saja. Kemudian di sini kita akan masuk ke konfigurasinya, yaitu nano/etc/bin/nanet.com.option. Nah, lalu di sini kita akan konfigurasikan internal network atau IP dari file itu ya teman-teman. Sini kita tambahkan ACL internal strip network. Ini kurang. Sini kita enter, lalu tab, lalu kita tambahkan IP-nya. Nah, jika teman-teman ingin menambahkan IP lagi, teman-teman bisa enter lalu bisa tab. Tapi jika tidak, teman-teman bisa tutup dengan kurung awal tutup, kemudian tutup koma. Nah, kemudian pada bagian option di sini kita tambahkan comment recursion yes, tutup koma ya teman-teman. Nah, lalu di bawahnya kita tambahkan comment hello query kurung awal buka, dan tambahkan internal network tutup koma spasi kurung awal tutup, kemudian tutup koma lagi. Nah, jadi ini artinya yang di query adalah IP dari internal network saja teman-teman. Nah, lalu di bagian bawah ini kita tambahkan komen ya teman-teman, DNS set enable yes, kemudian tutup koma, lalu di bawah kita ganti auto menjadi yes. Nah, jadi di sini kita memiliki 3 konfigurasi, ada ACL internal network, recursion yes, sama DNS set enable yes. Nah, jika sudah, kita bisa Ctrl X, dan enter. Nah, lalu kita cek pada nanet check conf ya teman-teman. Seperti ini, kita enter. Nah, di sini jika kosong maka konfigurasinya berhasil ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konsep forwarding DNS server. Nah, di sini bisa lihat topologinya. Jadi kalau caching itu ketika komputer kita ingin mengakses ke facebook.com, dia akan merequest dulu ke local DNS server. Kemudian dari local DNS server akan merequest juga ke DNS server Google. Jika sudah dikirimkan dari DNS server Google, maka local DNS server baru mengirimkan ke komputer kita agar komputer kita dapat mengakses facebook.com. Nah, tapi kalau forward itu local DNS server tidak melakukan request IP ke DNS server Google ya teman-teman. Jadi ketika komputer kita ingin mengakses ke facebook.com, maka local DNS server akan langsung mengforward ke DNS server Google. Kemudian jika sudah dikirimkan IP-nya, local DNS server akan langsung men-forward ke komputer kita agar komputer kita dapat mengakses ke facebook.com. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6 atau yang terakhir, yaitu konfigurasi forwarding DNS server. Nah, di sini bisa buka file videonya, kemudian saya akan SSH ke server 1 Debian. Nah, kemudian di sini kita masuk ke root. Lalu kita masuk ke konfigurasinya, yaitu nano/etc/bin/nanet.com.option. Ini kita enter. Nah,
Jika teman-teman belum bisa masuk ke konfigurasinya, teman-teman bisa install Build 9 di server 1 Debian ya teman-teman. Nah, di sini kita ke WordPress, kemudian kita hapus slash-slashnya. Kita hapus, kemudian yang di sini kita hapus. Kemudian sini kita hapus. Dan kita hapus saja. Dan di bawah kita hapus. Nah, kemudian di sini di bagian normal ini kita ganti menjadi 8888 ya teman-teman. Nah, kemudian jika sudah kita enter, lalu kita tambahkan lagi. Nah, kemudian di sini kita tambahkan lagi di bagian bawah di enter, lalu kita tambahkan layer. Nah, jadi nanti kalau local DNS mendapatkan request IP dari komputer atau klien kita, maka dia akan langsung dialihkan atau di forward ke server Google ya teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian materi dari bab 21 kali ini. Apabila ada kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf. Kita kembali lagi di bab selanjutnya, yaitu bab 22. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, yeah, Bobby Valentino.